kita meluncur ke Palembang, Fams. Kita icip-icip nikmatnya kuliner nasi minyak dan kari kambing. Fams, nasi minyak ini sebenarnya nasi dengan campuran bumbu rempah. Selain 2 bawang, bumbu yang dipakai ada kayu manis, pala, dan cengkeh sebagai penambah aroma. Cara bikinnya, tumis bumbu halus dan rempah sampai mengeluarkan aroma harum. Tambahkan air dan susu untuk memberikan rasa gurih. Susu ini, Fams, bisa diganti dengan santan. Rasanya bakal sama gurihnya kok. Lalu masukkan deh beras basmati. Beras ini, Fams, dikenal juga dengan beras India. Jenis beras ini tinggi serat dan memiliki indeks glikemik lebih rendah dibanding beras putih biasa. Tanak nasi sampai kuah menyusut deh. Bikinnya masih sama kayak beras biasanya ya. Supaya lebih enak, nasi harus dikukus kembali. Aromanya harum banget loh. Eits, sabar dulu. Nasi minyak ini makin lengkap disantap dengan aneka lauknya. Lanjut, kita masak kari kambing muda. Sekarang tumis bumbu yang terdiri dari bawang merah dan putih serta jahe yang dihaluskan. Nggak ketinggalan bubuk karinya, Fams. Kalau sudah harum, masukkan daging kambing dan santan. Masak sampai kuah santan menyusut. Wah, nasi minyak dan kari kambing ini rasanya juara, Fams. Bukan cuma rasanya aja yang enak, tekstur daging kambingnya juga empuk banget karena memakai daging kambing usia di bawah 5 bulan. Oh iya, Fams, kuliner ini sebenarnya berasal dari Timur Tengah. Sajian ini biasa dimasak oleh masyarakat di Kampung Arab Al-Munawar di salah satu tepian Sungai Musi, Palembang. Perkampungan ini memang banyak dihuni oleh warga keturunan Arab yang berasal dari Yaman, Fams. Kalau kalian memasuki perkampungan Al-Munawar ini, arsitektur bangunan klasik sentuhan Timur Tengah, Eropa, dan Melayu sangat terasa. Rumah mereka rata-rata memiliki jendela yang tinggi dan besar. Puluhan anak tangga sebagai ciri khas yang paling mencolok. Katanya sih bangunan ini masih dipertahankan seperti bentuk aslinya sejak generasi pertama dulu. Bahkan di sini ada bangunan tertua yang sudah berusia 300 tahun dan masuk dalam salah satu cagar budaya. Total sudah ada 6 generasi warga keturunan Arab yang bermukim di sini. Keren ya? Lanjut, geser ke Kudus, Fams. Kita cicipi kuliner pindang yang mantep banget. Uniknya, pindang di sini bukan dari ikan seperti yang ada di Sumatera, tapi memakai daging kerbau. Kebiasaan mengkonsumsi daging kerbau di Kudus sudah ada sejak zaman Sunan Kudus, Fams. Soalnya, masyarakat Kudus mayoritas beragama Hindu yang menganggap sapi sebagai hewan yang suci. Kemudian, Sunan Kudus mengimbau warga untuk menggantinya dengan daging kerbau. Pindang Kudus ini, Fams, lebih mirip semur. Warnanya kecoklatan dengan kuah berlimpah seperti soto. Warna gelap yang dihasilkan pada pindang ini bukan dari penambahan kecap, Fams, tapi adanya kluwek dalam bumbunya. Selanjutnya bumbu halus ditumis dulu sampai aromanya harum. Lalu panaskan santan dan tuang bumbunya, Fams. Kalau sudah diaduk rata, masukkan daging kerbau dan daun melinjo. Masak sampai daging empuk deh. Katanya sih pindang Kudus dulu menjadi sajian yang disantap orang priai dari pribumi. Nah, hanya merekalah yang mampu membeli daging kerbau, Fams. Kalau sekarang, hidangan ini sudah merakyat dan banyak dijual di seantero Kudus. Dari Lombok, Fams, ada kuliner tulang sapi yang khas. Ini namanya bebalung. Sajian berkuah ini kelihatannya segar ya. Bahan utama tulang atau iga sapi yang segar. Kalau bumbu biasanya tersedia di dapur kalian. Rebus tulangnya dulu ya sampai matang. Untuk bumbunya, haluskan bawang, cabai, kunyit, dan terasi. Tumis deh sampai harum. Jangan lupa tambahkan air asam. Selanjutnya, masukkan bumbu ke dalam rebusan tulang. Masak kembali sekitar 15 menit biar bumbu meresap sempurna. Katanya, Fams, bebalung ini memiliki khasiat untuk menambah stamina. Emang gak salah sih, kuahnya segar dengan aroma rempah yang kuat. Bisa bikin semangat, Fams. Kuliner ini termasuk istimewa di Lombok karena sering tersaji saat acara kenduri, pernikahan, atau acara adat. Uniknya, Fams, masyarakat setempat juga biasa memberikan tulang berukuran besar untuk tamu istimewa tuh. Variasi soto Nusantara sangat berlimpah pilihannya. Misalnya soto sandang yang luar biasa ini. Lihat tuh, kuah santan yang berwarna kuning pucat bisa bikin makan makin selera. Bagi yang nggak suka santan, kalian bisa pilih soto sadang dengan kuah bening.
Tenang, rasa gurihnya tetap tercipta dari kaldu daging sapi. Untuk isian sotonya bisa pilih fams, ada daging, babat, iso, dan kikil. Kalau nggak mau daging sapi, daging ayam bisa jadi pilihan loh. Bagi yang suka, semua daging bisa dicampur kok. Tinggal sesuaikan dengan selera kalian aja. Hihihi. Oh iya, soto Sadang ini sudah dikenal sejak tahun 70-an. Berhubung Purwakarta dikenal sebagai kawasan industri sekaligus jalur pelintasan, maka pemiliknya membuka peluang bisnis soto fams. Nama soto Sadang ini diambil dari nama daerah tempat penjualnya. Ada lagi nih, soto gempol dari Kabupaten Karawang fams. Pilihan isiannya juga macam-macam. Ada daging, babat, iso, atau soto ayam. Kalau mau semua, tinggal minta soto campur juga. Kalau soto gempol sih cuma ada satu pilihan kuah santan yang berwarna kuning kemerahan. Diberi taburan daun bawang, tomat segar, dan emping goreng. Mantul nih. Nah, kalau warung soto gempol ini sih sudah eksis dari tahun 80-an fams. Kalau sekarang sudah tersohor di seantero Karawang. Bahkan warga Bandung banyak yang sengaja datang untuk menikmati kelezatan soto gempol ini. Abis menyantap aneka kuliner yang gurih, kita icip kudapan manis, fams. Kalian pasti nggak lupa kan sama jajanan tradisional khas dari Yogyakarta ini? Iyalah, kuliner jadul ini sudah ada dari zaman orang tua kita kok. Fams, jajanan warna-warni ini namanya cenil. Dibuat dari pati ketela dan tepung kanji. So, teksturnya jadi kenyal deh. Tambahan kelapa parut bisa menambahkan cita rasa gurih. Siraman gula merah cair membuat rasanya semakin legit. Awalnya fams, cenil bukan berupa jajanan loh, tapi makanan alternatif pengganti makanan pokok bagi masyarakat yang sedang menghadapi masa paceklik. Kalau yang ini fams, namanya grontol jagung. Dibuat dari jagung dan dibungkus daun pisang dan dikukus. Untuk menambahkan cita rasanya, beri taburan kelapa parut dan gula. Untuk inovasinya, bisa ditambah parutan keju biar makin gurih. Di Sukabumi atau Bogor, kuliner ini biasa disebut gongsir atau jagong gula pasir. Dulu sih penjualnya sering mangkal di depan sekolah. Kalau sekarang keberadaannya sudah semakin langka, fams. Lanjut, ada jenang mutiara. Bahan utamanya sagu mutiara yang bentuknya bulat kecil dari tepung sagu. Biasanya, fams, jenang mutiara disajikan dengan kuah santan dan potongan nangka. Duh, makin berasa manis deh. Hihihi. Aneka jajanan tadi sebenarnya hampir ada di setiap daerah di Nusantara. Tapi yang ini cuma ada di Yogyakarta, fams. Katanya sih kuliner ini sudah ada sejak zaman kerajaan Mataram kuno dan Mataram Islam. Bahkan sempat ikut punah seiring runtuhnya kerajaan ini. Baru sekitar tahun 80-an, fams, jajanan ini kembali eksis di kota gede. Kue ini berbahan utama tepung ketan, berisi dengan enten atau unti kelapa yang dicampur gula Jawa. Sekilas mirip sama kue bugis, fams. Bugis biasanya dimasak dengan cara dikukus. Kalau kue kipo dipanggang dengan kendil tanah liat dan dialasi daun pisang. Ukurannya juga lebih kecil sih, tapi tinggal sekali suap aja deh. Hihihi. Katanya sih penamaan kue ini juga karena rasa penasaran warga ketika melihat penjual kue mengolahnya. Mereka bertanya, "Iki opo?" Nah, dari situlah diangkat menjadi kipo. Hihihi, ada-ada aja ya. Lihat nih, kalian pasti nggak asing dengan perabotan berbahan kaleng warna-warni ini kan? Di tengah merebaknya perabotan berbahan plastik, kerajinan ini juga nggak kalah eksis loh. Buktinya proses produksi masih terus berjalan sampai sekarang. Pembuatannya diawali dari pemotongan lembar plat besi sebagai bahan utamanya. Kemudian dibentuk sesuai pola dengan mesin. Penemuan kaleng sebagai wadah makanan ini berawal dari masa revolusi Prancis di akhir tahun 1700-an. Saat itu cadangan makanan tentara perang hanya disimpan di dalam peti supaya nggak cepat membusuk. Selanjutnya beberapa ilmuwan berlomba mencari cara untuk menyimpan makanan supaya lebih tahan lama, fams. Nah, dipertemukanlah wadah kaleng ini, fams. Setelah dicetak, plat besi berendam dalam air panas dengan suhu 100 derajat Celcius untuk menghilangkan kotoran dan sisa minyak hasil produksi sebelumnya. Biar nggak cepat berkarat, celup ke dalam cairan anti karat. Terakhir, wadah perabotan diwarnai dengan pewarna mengkilap yang disebut lapisan enamel. Tenang, cat berlapis ini non-toksik kok, jadi lebih aman dan perabotan tahan lama.
Bahkan wadah ini katanya bisa lebih kuat daripada wadah anti panas dan tahan terhadap suhu tinggi sampai 200 derajat Celcius. Asal tidak jatuh dan menyebabkan lapisan cat terkelupas, dijamin aman deh. Kalau cat mengelupas, bagian besi atau seng bisa jadi berkarat nanti, fams. Sebelum perabotan berbahan plat besi tadi digunakan, negara Tiongkok sudah jauh lebih dulu membuat perabotan porselen dari kaolin yang dipanaskan. Aneka guci hias ini juga dibuat dari porselen, fams. Meski bahan dan prosesnya mirip, masih ada perbedaannya tuh. Dari segi bahan, keramik biasanya menggunakan tanah liat merah, sementara porselen dibuat dengan tanah liat putih atau kaolin. Untuk membuat porselen, tanah liat harus dijemur terlebih dahulu selama 1 hari. Kemudian diuleni dengan sedikit air. Berikutnya, pembentukan dengan alat putar, fams, supaya permukaannya lebar. Lanjut, proses melukis motif pada setiap produk porselen, fams, biar terkesan cantik. Terus bakar di dalam oven dengan suhu mencapai 1800 derajat Celcius. Fams, proses pemanasan ini juga yang membedakan keramik dan porselen. Porselen biasanya dibakar lebih lama dengan suhu tinggi, sementara keramik tidak terlalu lama dan suhunya lebih rendah. Motif yang sering dibuat biasanya gambar naga dan burung kasuari yang lebih banyak peminatnya, fams. Berhubung bahan utamanya bukan dari negeri Tiongkok, harga porselen ini lebih murah dan masih terjangkau kok. Melimpahnya sumber daya di Indonesia membuat warganya semakin kreatif. Salah satunya hasil karya dari tanah Pasundan, jam berbahan dasar bambu. Cakep banget kan, fams? Ini bambu loh, fams, bukan kayu. Kalau nggak percaya, yuk kita intip workshopnya. Tuh, bambu-bambunya lagi dipotong sesuai ukuran yang dibutuhkan. Kemudian kulit bambu bagian luar dan dalam dikelupas, fams. Selanjutnya kayu dilaminasi dan ditempel beberapa lapisan bambu dengan perekat lem kayu. Bambu kemudian dijepit, diikat, dan dibiarkan selama 24 jam, fams. Proses ini untuk mendapatkan lapisan bambu yang lebih tebal. Proses berikutnya penghalusan permukaan bambunya, fams. Baru deh dipotong atau dicetak menjadi bingkai jam. Ini juga butuh proses penghalusan biar teksturnya mulus. Terakhir, rakit mesin jam, fams. Jam bambu ini harus dipadukan dengan tali berbahan kulit dengan warna senada. Wih, keren banget. Oh iya, bambu dipilih karena memiliki kekuatan yang sama seperti kayu jati. Bambu juga melimpah di Indonesia tuh. Laju pertumbuhannya bahkan lebih cepat dibandingkan dengan jenis kayu lain. Biasanya bambu yang dipanen bisa tumbuh dewasa kurang lebih 4 tahun. Jauh lebih cepat dibandingkan jenis kayu jati yang membutuhkan waktu minimal belasan tahun. Ada beragam cara untuk menikmati pantai. Ada yang sekedar menatap pemandangannya, ada juga yang wajib nyebur ke pantai. Dijamin seru, fams. Kegiatan menyenangkan ini bisa kamu nikmati saat berkunjung ke Sabang ujung barat Indonesia. Keindahan alam dan lautan kota Sabang cakep banget loh. Ada Pulau W dan Pulau Rubiah. Birunya air laut bikin sumringah. Di sini kita bisa berenang bersama ribuan ikanan cantik dan bikin kalian happy. Taman lautnya menyajikan pemandangan terumbu karang yang indah. Kalau mau aktivitas yang lebih seru lagi, yuk ikut berburu gurita dengan cara tradisional. Fams, kegiatan berburu gurita di Sabang ini menjadi tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun silam. Nah, perairan Sabang ini dikenal sebagai tempat yang ideal bagi gurita untuk berkembang biak. Perairan Sabang yang berkarang inilah yang menjadi tempat berlindung bagi gurita. Berburu gurita tidak mudah, fams, apalagi saat air laut keruh akibat ombak yang pasang, akibat musim angin timur. Bermodalkan senjata tradisional yang disebut bude dan alat snorkeling, proses perburuan bisa dilakukan. Oh iya, gurita masuk dalam hewan waluska yang terbilang pintar. Gurita bisa melindungi diri dengan menyesuaikan keadaan lingkungannya. Setelah beberapa lama menyelam, akhirnya dapat juga nih 1 ekor gurita. Wah, seru ya. Kita buat menu tradisional meaweh gurita. Katanya sih gurita harus digebuk-gebuk supaya dagingnya empuk.
Untuk bumbunya terdiri dari cabai, kunyit, jahe, bawang, dan serai. Sebelumnya gurita dibakar dulu ya fams. Proses pembakaran gurita ini untuk mendapatkan tekstur dagingnya yang empuk saat diolah. Pembakaran bisa dilakukan sekitar 15 menit hingga teksturnya kering. Lanjut, potong daging gurita menjadi beberapa bagian. Tumis deh bumbunya sampai harum. Masukkan daging gurita dan santan. Lalu masak sampai matang, fams. Gurita atau dikenal dengan sebutan oktopus ini mengandung zat besi yang dibutuhkan tubuh. Fungsinya sebagai pembawa dan mengangkat oksigen ke sel, jaringan, dan organ-organ vital. Daging gurita juga mengandung vitamin B12 yang sangat penting untuk metabolisme tubuh. Rasa gurita yang gurih dipadukan kuah yang pedas dijamin bikin tubuh makin segar bugar, fams. Hihihi. Sekarang kita segarkan badan di Kabupaten Solok Selatan. Lokasi yang terkenal dengan objek wisata alamnya memiliki kegiatan River Tubing Marathon di aliran sungai sejauh 1 km, fams. Sebelumnya pakai alat pengaman ya, mulai dari helm dan jaket pelampung. Masing-masing peserta juga sudah membawa ban karet besar tuh. Sebelumnya kita harus ikut balap lari menuju bibir sungai. Ayo, semangat! Hihihi. Lomba lari kayak gini, fams, disebut Tubing Marathon. Di sini juga sering diadakan lomba Tubing Marathon loh. Begitu nyemplung ke sungai, airnya dingin dan jernih. Pokoknya seger banget deh. River tubing di Indonesia mulai berkembang tahun 90-an yang berawal di Sungai Alas, Aceh. 10 tahun kebelakang, kegiatan ini berkembang hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi alam Indonesia yang terdiri dari banyak aliran sungai sangat mendukung aktivitas river tubing ini, fams. Gimana, seru kan, fams? Nggak cuma ujung barat Indonesia, fams. Keindahan Pulau Lombok juga mendunia. Kali ini kita kunjungi Pantai Nipah. Lokasi ini bisa menjadi tempat alternatif liburan ketika berkunjung ke Lombok. Pantai Nipah ini tidak kalah cantik dengan pantai-pantai lain di Lombok, fams. Pantai ini memiliki garis pantai yang cukup panjang dan pasir putih. Di sini kita bisa menikmati keindahan alam dengan bersenang-senang. Kalau mau yang beda, kita bisa merasakan sensasi bermain para layang. Tak jauh dari Pantai Nipah ini terdapat Bukit Nipah yang biasa digunakan sebagai lokasi latihan favorit komunitas para layang Nusa Tenggara Barat. Selain pemandangannya indah, lokasinya juga dekat dari pusat kota. Coba rasakan deh pemandangan alam dari ketinggian kayak gini. Dijamin bisa bikin kalian deg-degan sekaligus auto happy. Hihihi. Oh iya, Lombok juga terkenal dengan budidaya mutiara, fams. Bahkan sudah tersohor sampai ke penjuru negeri. Katanya sih tempat budidaya mutiara ini terbesar kedua di dunia loh. Sampai-sampai produknya juga pernah digunakan beberapa artis Hollywood. Gak butuh waktu lama, sekitar 15 menit perjalanan sudah sampai di lahan budidaya kerang mutiara. Lahan budidaya ini ditandai oleh bola-bola besar di permukaan air laut, fams. Di sini petugas biasanya mengecek kerang yang baik dan siap dimasukkan tahap penyuntikan. For your info nih, kerang di dalam kawat besi ini sudah ditanam selama 2 tahun loh. Selanjutnya, kerang dibedah untuk diambil saibo atau mantel tisunya. Kemudian mantel tisu dipotong menjadi beberapa bagian. Biasanya sih satu kerang yang diambil, mantel tisu ini bisa digunakan untuk 20 orang. Lalu tempelkan dengan nukleus dan masuk ke dalam tubuh kerang. Proses ini dikenal dengan istilah implantasi nukleus dan saibo. Proses implantasi ini dilakukan karena kerang cukup sulit untuk menghasilkan mutiara secara alamiah. Kalaupun ada, biasanya hasilnya tidak sempurna tuh. Untuk memperoleh bentuk dan kualitas mutiara yang sempurna, kerang harus disobek dengan pisau bedah. Nukleus kemudian diletakkan pada sel kuning telur kerang. Sebelum proses implantasi, lakukan proses pelemahan supaya kerang menjadi stres dan mengambil fase reproduksi dengan cepat. Saat pelaksanaan operasi, gonad biasanya sudah dalam keadaan kosong. Nah, kerang siap ditanam kembali di laut selama 2 tahun, fams.
Mutiara berkualitas tinggi ditentukan oleh beberapa faktor FEMS. Mulai dari kilau, mulusnya permukaan, warna, bentuk, dan ukurannya. Nah, semua inilah yang menentukan harga setiap mutiara. Harga ini mulai dari ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah per butir. Wow, fantastis! Sekian dulu ya fam, tayangan Ragam hari ini. Besok kita kembali lagi dengan informasi unik dan menarik lainnya. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa!